Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba mengerjakan praktik ujian USK 2023 ya. Dan hari ini kita akan coba memulai dari menghitung subnetting ya. Yang mana kita akan lihat dulu soalnya ya. Di sini ada soal yang mana dia menyediakan skenario. Jadi skenario ini nanti akan digunakan untuk mengisi jaringan subnet. Karena kita akan membutuhkan IP dalam perhitungan nanti ya. Nah, ini skenario-nya. Nah, skenario ini nanti akan kita masukkan ke bagian sini, pengamatan jaringan subnetting ya. Sama seperti sebelumnya. Oke. Dan kita lihat lagi. Nah, di sebelah ini nanti ada tabel konfigurasi jaringan yang mana nanti tiap ACC akan membuat jaringan berbasis access point atau jaringan tamu. Jadi tabel ini untuk membuat jaringan tamu yang mana basisnya wireless gitu ya. Nah, misalnya saya akan ambil contoh ACC 3 gitu ya. Nanti setiap siswa itu harus fokus ke ACC-nya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ACC 3, berarti tabel alokasi ini yang di bawah ini fokus ke ACC 3 gitu ya. Nah, oke. Terus kita akan kembali ke skenario. Kita akan coba mengisi dari hasil skenario ini dalam bentuk tabel gitu ya. Kita akan coba split screen dulu. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan nama jaringan yang terlebih dahulu. Misalnya di sini skenario-nya, bentar ya. Sabar. Oke ya, di sini skenario-nya. Bentar, saya coba tutup dulu. Nah, di sini oke. Di sini skenario-nya kita harus memasukkan jaringan lab terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini nomor 1 kita akan masukkan jaringan lab. Oke, pertama-tama kita akan memasukkan skenario ini ke dalam pengamatan jaringan subnetting yang ada di tabel tersebut. Oke, kita akan masuk ke nomor 1 dulu. Yang pertama kita harus memasukkan jaringan lab TKJ. Jaringan lab TKJ. Nah, seperti yang ada di deskripsi, dia memiliki kapasitas 40 unit gitu ya. Nah, dia memiliki kapasitas 40 unit. Yang mana 40 unit ini adalah hostnya. Host si jaringan lab tersebut. Berarti hostnya 40 ya. Yang mana dia terhubung pada switch. Switch lab ini dihubungkan dari pada flat RJ45 gitu ya. Nah, itu menggunakan apa? Kabel LAN menuju ke base panel terhubung ke router utama. Oke, lanjut ke jaringan kantor. Jaringan kantor itu mencakup satu ruang guru dan satu staf tata usaha gitu ya. Dimana jumlahnya 20 pengguna pada ruang guru, 5 orang pengguna di ruang staf. Jadi jaringan kantor ini dia menjadi satu dalam dua ruangan gitu ya. Berarti 20 ini kita tambahkan dengan 5 orang ini. Berarti 25. Lanjut jaringan tamu. Jaringan tamu itu memiliki kebutuhan internet di ruang tunggu dan menggunakan wireless. Nah, di situ dia menggunakan wireless artinya jaringan itu nanti akan kita gunakan untuk WLAN 1 gitu ya. Jaringan tamu. Nah, pada jaringan tamu ini dia memaksimalkan pengguna 18 pengguna. Berarti di sini hostnya adalah 18 pengguna. Oke. Setelah itu baru kita akan masukkan IP address yang sudah ada di dalam tabel tadi ya. Di sini saya menggunakan ACC 3. Nah, kita tulis saja. Oke.
Nah, kita fokus ke sini ya. Nih, AC sini, AC3. Berarti IP yang kita masukkan adalah ini. 118 223 12 1 per 30. Nah, jadi untuk 1 per 30 ini kita akan cari gitu ya. Kita sesuaikan dengan jumlah host yang ada. Misalnya, nah, oke. Misalnya ini 40. Kalau 40, berarti yang muat dalam hitungan host ini terlihat di kabel itu 64, karena 64 itu masih bisa kita masukkan untuk 40 host. Kalau kita 32 kurang gitu ya. Kurang 8. Jadi kita harus butuh yang lebih besar lagi. Nah, berarti di sini adalah notasinya 26 gitu ya. Nah, biar enggak bingung, kita ganti saja gini ya. Karena di situ nanti bakal kita cari. Oke. Nah, seterusnya 25. Nah, 25 ini mau kita gunakan untuk notasinya berapa? Kita lihat lagi. 25 ini modnya di mana? Di notasi 27, karena notasi 27 dia hostnya memiliki 32 host ya. Berarti kita harus tulis ini 27. Nah, sekarang 18. 18 ini untuk yang hostnya 28 itu nggak bisa karena dia hanya 16 host di situ ya. Berarti kita harus gunakan yang notasi 27. Nah, kenapa sama Pak? Kenapa? Kita nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa sama, asalkan net ID-nya nanti berbeda. Nanti kita cocokkan di perhitungan net ID gitu ya. Tapi kalau kalian mau beda dari yang lain, misalnya untuk yang ini kita gunakan 27, berarti ini kita ubah misalnya berapa ya? 25, boleh saja gitu ya. Asal disesuaikan ini tadi. Nah, kita akan coba kalau sama gitu ya. Nah, misalnya kita coba hitung yang notasi 26 terlebih dahulu. Kita copy gitu ya. Network ID. Oke, ya, di sini kita lupa masukkan ya. Jadi kita sesuaikan, kalau misalnya notasi 26, subnetnya adalah 192. Nah, begitu juga ini. Kalau notasi 27 itu adalah 224. Nah, gitu ya. Karena ini sama, kita copy. Sekarang kita hitung yang notasinya 26. Kita pindahkan dulu. Kita kasih 0 karena per network ID ini kita hitung dari 0 gitu ya. 0, kita lihat di sini dia penjumlahannya berapa? Udah 44. Berarti di sini nanti akan kita jumlahkan 0 tambah 64 kita 64. Oke. Kita hitung seterusnya sampai 256 karena maksimal adalah 256. Nah, nanti kita gunakan yang mana sekiranya kita gunakan untuk network ID si jaringan lab TKJ. Misalnya saya ambil yang sederhana aja, ambil yang 128 gitu ya. Nah, sekarang kita coba hitung yang notasinya 27 atau garis miringnya 27. Nah, kalau notasi 27 kita copy lagi karena ini IP-nya sama ya. Oke. Kalau notasi 27 kita lihat di sini dia hostnya 32, berarti penjumlahannya nanti akan kita jumlahkan 32. Berarti nah ya, kita turunkan tarik sampai 256. Nah, di sini kita akan coba pilih gitu ya, yang mana jaringan kantor dan jaringan tamu. Untuk jaringan kantor saya akan ambil yang ini misalnya ya. Nah, terus yang jaringan tamu saya ambil ya ini ya, itu boleh asal nggak boleh sama gitu ya ID-nya. Kalau sama nanti dia akan tabrakan, takutnya nanti IP-nya si kantor ini ketemu sama IP-nya si tamu, maka harus kita bikin networknya yang berbeda walaupun notasi sama asalkan networknya berbeda gitu ya, itu enggak masalah. Oke, sekarang perhitungan nih broadcast dan run host. Oke, sebelum kalian masuk ke run host,
kita harus hitung dulu broadcastnya gitu ya. Cara menghitungnya adalah kita lihat ini di notasi 26 itu 128. Nah, kita lihat di bawahnya itu 192. Tinggal kita kurangkan 1 itu hasil dari broadcastnya. Misalnya 192 dikurang 1 adalah 191. Nah, setelah itu baru kita hitung, kita lihat bahwasanya perbatasan antara 128 dan 191 itu adalah hasil range host ID gitu ya. Contoh. Nah, 128 itu kalau ditambahkan 1 itu adalah hasilnya 129. Nah, setelah itu range host ID di akhir kita broadcast ID ini kita kurangkan 1, itu hasil range host ID akhir gitu ya. 1 berarti tulis 118 223 12 190 gitu ya. Jadi ada IP awal dan IP akhir. Nah, dan host ID inilah yang akan kita gunakan untuk IP address-nya gitu ya. Misalnya kita ambil yang sederhana aja 129 itu boleh gitu ya. Atau enggak yang ambil yang 135 boleh gitu ya. Atau mau yang ujung 190 juga boleh. Asalkan kita harus ngambil di bagian resource-nya. Ya, kita taruh sini. Nah, begitu juga untuk perhitungan yang kantor dan tamu gitu ya. Nah, kantor dan tamu kita lihat di bawahnya ID 32 itu 64, kita kurang 1, hasilnya 63. Oke. Sama juga ini ya. Kalau di sini 32 berarti di depannya adalah 33. Berarti sebaliknya ini kalau di sini 63 kita kurang 1 adalah hasilnya 62. Oke, selesai. 62. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita hitung lagi yang 64 nih. 64. Nah, di bawahnya itu adalah 96. Berarti kita kurang 1 menjadi 95. Kenapa enggak ngambil 96 untuk yang ID atau yang lain? Misalnya ini kenapa enggak ngambil 64? Karena ini adalah perhitungan untuk network ID. Jadi seluruh yang ini nih sama yang ini itu adalah hanya untuk network ID. Tidak boleh ambil si yang lain gitu ya. Nah, berarti ini sama nih. Kita coba hitung lagi. 64 tambah 1 65. Terus ini 95 berarti dikurang 1 94. Oke, seperti itu ya. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan perhitungan pengamatan jaringan subnetting gitu ya, berdasarkan dari soal tersebut dengan menyesuaikan IP router ACC gitu ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan gitu ya ke Winbox. Nah, ini kelupaan nih. Kita coba masukkan ini dulu. Ya, kita ambil yang di depan aja biar gampang. Nah, ini udah selesai. Baru kita coba masukkan di sini. Nah, di sini saya akan coba masuk ke router terlebih dulu karena kita ingin memasukkan IP address ke dalam router tersebut gitu ya. Sekarang saya akan coba gunakan kabel yang sudah saya buat gitu ya. Nah, kabel ini dia terhubung ke Ether 2 gitu ya. Dimana kabel yang saya gunakan itu adalah kabel straight. Nah, kita sambungkan Ether 2, nanti Ether satunya kita gunakan untuk internet gitu ya. Untuk sekarang saya tidak gunakan. Biar apa? Biar nanti IP-IP-nya apa router-routernya punya teman itu nggak kedetek gitu ya. Nah, kalau ini kan kedetek nih. Oke, kita coba usahakan router-router yang sebelumnya kalian reset terlebih dahulu gitu ya. Takutnya nanti IP-IP-nya masih ada di dalam tersebut, di dalam router tersebut. Oke, kita coba reset dulu ya. Oke. Ini di reset ya. Cara resetnya itu hanya ini aja. Sistem, reset configuration. Nah, tentang yang 3 4. Oke, kita reset dulu. Kita tunggu sebentar.
Coba kita reset lagi. Oke ya. Kalau sebagai ini udah terreset. Kita coba refresh lagi. Oke. Sekarang kita akan coba memasuki router yang sudah kita siapkan gitu ya. Nah, di sini dia tersambung ke Ether 2 ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di interface ini terlihat bahwasanya Ether 2 itu kita gunakan untuk menghubungkan ke komputernya gitu ya. Oke, sekarang sekarang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan mencoba masukkan apa? Pilan ID terlebih dahulu gitu ya. Karena di sini ada 3 gitu ya. Nanti yang tamu itu kita jadikan untuk yang WLAN ini ya, yang WLAN 1 ini. Oke, tambah pilan. Nah, di sini kita tuliskan jaringan web TKG ya. Nah, pilan ID-nya berapa? 10. Interface-nya adalah 2 gitu ya. Oke. Terus tambahkan lagi jaringan kantor. Nah, jaringan kantor ini kita gunakan misalnya jaringan pilan ID 20 gitu ya. Nah, Ether 2. Kita akan fokuskan ke Ether 2. Nanti router ini akan nyambungnya dari Ether 2 ke switch gitu ya. Nah, setelah itu WLAN 1 kita tinggal aktifkan gitu ya. Nah, WLAN 1 ini kita coba ganti namanya biar sesuai dengan si soal tersebut. Nih ya, tamu. Klik 2 kali, baru tulis sini jaringan tamu. Oke, gitu ya. Nah, setelah itu baru kita coba masuk ke IP address gitu ya. Kita akan coba masukkan address yang sudah kita buat gitu ya. Misalnya jaringan lab TKJ. Kita tambahkan. Nah, jaringan yang tadi yang kita buat tadi kita masukkan gitu ya. Atau tinggal copy bisa juga ya. Nah, gitu. Ditaruh, baru kita pilih jaringan lab TKJ sesuai dengan daftarnya itu ya. Nah, apply boleh atau oke bisa langsung ya. Nah, ini ID-nya. Sesuai ya dengan yang di tabel. Oke. Lanjut, kita tambahkan untuk jaringan kantor. Nah, kita pilih sesuaikan. Langsung oke boleh. Nah, ya. Udah sesuai. Lanjut terakhir adalah jaringan tamu. Kita copy, taruh sini. Baru pilih jaringan tamu, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan IP address, kita akan coba masuk ke DNS gitu ya. Nah, kita coba klik yang bagian sini, allow remote request gitu ya. Nah, apply. Nah, seperti itu aja ya. Karena di sini kita lihat bahwasanya di soal ini kita hanya cukup meng-DNS-kan gitu ya. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke firewall. Firewall ini kita akan coba hubungkan internet tadi ke Ether 1 gitu ya. Nah, kita masuk ke NAT plus gitu ya, general, baru out interface Ether 1. Nah, setelah itu action gitu ya. Action ini kita masuk ke maskware. Oke gitu ya. Nah, seperti itu aja. Oke, kita agak ketinggalan satu DHCP client. Nah, di DHCP client ini nanti kita akan hubungkan ke Ether 1 gitu ya. Kenapa Ether 1? Karena nanti Ether 1-nya di router ini kita hubungkan ke internetnya gitu ya. Nah, ini enggak apa-apa stop ya. Nah, saya coba contohkan misalnya kenapa stop nih? Karena kita lagi tidak menyambungkan internet tadi ke Ether 1. Kalau misalnya kita sambungkan. Nah,
seperti kita lihat ya, kalau kita masukkan Ether 1 untuk internet, dia akan statusnya adalah bound gitu ya. Nah, seperti ini. Otomatis Ether 1 ini sudah memiliki IP address-nya sendiri gitu ya. Ada masalah. Nah, nanti dia akan masuk di sini. Ini artinya bahwasanya internet tadi sudah kedeteksi gitu ya, dan memiliki IP-nya sendiri. Oke, lanjut. Tadi firewall sudah, baru kita ke DHCP server. Oke, DHCP server ini kita akan coba masukkan DHCP setup gitu ya. Yang mana jaringan TKJ itu kita akan masukkan ini, tinggal kita next gitu ya. Nah, gitu. Kita lihat nih ya, saya ulang lagi. Dan TKJ kita next. Oke. Nah, setup has complete successfully. Oke. Begitu juga untuk jaringan kantor gitu ya. Nah, di HCP server ini kita akan mengotomatiskan ini ya. Nah, dalam bentuk dinamis. Jadi kita tidak perlu lagi kita masukkan ke statis gitu ya. Kalau statis itu kita harus masuk ke control panel. Nah, sama juga untuk yang si jaringan tamu gitu ya. Nah, ini nama masalah ya, merah ya. Karena kalau ini tandanya merah di jaringan tamu, artinya wireless yang kita buat nanti belum terhubung. Nanti kalau udah terhubung dia akan jadi hitam gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita fokus ke wirelessnya. Nah, wireless ini kita akan sesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, di soal ini ada tabel untuk wireless, di mana kita akan membuat namanya SID ini beserta passwordnya gitu ya. Adapun channelnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini kita akan coba masuk di security profile terlebih dahulu, karena kita ingin memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan, baru kita tulis password, ya. Ini bebas aja sih namanya, boleh apakah gitu ya. Yang penting kalian tahu namanya. Oke, nah kita pilih dynamic key. Di sini kita coba centang gitu ya. Nah, sekarang kita tulis passwordnya. Passwordnya dapat dari mana? Dari tabel ini. Karena saya tadi fokus di ACC 3, berarti passwordnya ini. SMK bisa 123 gitu ya. Nah, channel ini nanti akan kita gunakan masuk di WiFi interface. Oke, kita fokus ini dulu. SMK bisa 123. SMK bisa 123. Oke, sesuaikan ya. Kalau misalnya hurufnya besar, tulis besar. Kalau kecil, tulis kecil. Oke. Nah, setelah itu kita akan masuk ke WiFi interface di sini ya. Nah, klik di bagian sini, jaringan tamu ini, klik 2 kali. Nah, setelah itu masuk ke wirelessnya ini, ya. Nah, di wireless ini kita ubah modenya menjadi AP bridge, gitu ya. Karena nanti jaringan ini kita coba hubungkan ke switch yang nanti akan kita buat, gitu ya. Nah, setelah itu lanjut ke frekuensi. Frekuensi ini adalah channel yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini, di ACC 3 ini channelnya 3. Berarti kita sesuaikan frekuensinya menjadi 1, 2, 3 gitu ya. Nah, setelah itu SSID. SSID-nya kita sesuaikan. Nah, di sini dia menggunakan ACC 3. Tinggal kita tuliskan ACC 3 gitu ya. Nah, sekarang itu security profile. Di sini kan masih default, berarti WiFi-nya belum dikasih password gitu ya. Nah, kita coba kasih ganti menjadi password yang sudah kita bikin tadi ya. Nanti otomatis WiFi yang kita buat itu mempunyai passwordnya gitu ya. Nah, setelah itu kita sudah selesai, tinggal oke gitu ya. Nah, setelah itu baru kita masuk konfigurasi di jaringan di router switch gitu ya. Oke, mungkin kita exit dulu. Oke, setelah itu baru kita akan coba pindahkan kabel tadi ke routernya si switch tadi. Switch ini kita hanya membuat sebuah gerbang gitu ya. Di mana gerbang ini akan kita lewati, yang mana terhubung melalui router ke switch. Nanti switch ini akan terhubung ke PC gitu ya. Sesuai dengan topologi yang ada di sini. Nah, ini router ACC, dia terhubung ke AP tamu, switch ACC,
baru terhubung ke jaringan-jaringan tadi gitu ya. Oke, kita coba masuk ke switch gitu ya. Nah, ini masih yang pekerjaan sebelumnya. Seperti biasa kita reset terlebih dahulu gitu ya. Sistem reset gitu ya. Oke, ini kalau kalian ingin menamai ini, ingat ya, biar apa? Untuk nama itu biar bahwasanya router kalian itu punya kalian. Takutnya nanti kalau misalnya belum dinamai, takutnya terreset oleh teman kalian gitu ya. Jadi harus dikasih nama. Nah, karena kan ini kalian nanti nyambung ke satu internet gitu ya. Nah, komputer lain itu bisa saja ngecek internet kalian di situ gitu ya. Nah, kita sudah reset switch-nya. Switch ini kita gunakan di router juga ya. Jadi sebenarnya kita ini routernya ini ada dua gitu ya. Tapi perangkat ini kan router. Jadi kita gunakan switch gitu ya sebagai jembatannya. Oke, lanjut. Nah, ini sudah kita masuk. Nah, ini sudah. Nah, saya coba contohkan mengasih nama ini ya. Tadi sebelumnya sebenarnya kita bisa juga kasih nama identitas gitu ya. Nah, di sini sistem identity. Kita bisa saja ngasih nama ke tiap-tiap perangkat gitu ya. Misalnya nih, switch gitu ya, switch ACC 3 gitu. Yang tadi juga kita bisa kasih nama. Misalnya router ACC 3 gitu ya. Oke, di switch ini kita hanya perlu dua langkah aja ya. Yang mana kita harus sini config di bagian bridge gitu ya. Nah, di sini coba matikan dulu. Nah, kita config-nya di bagian bridge, nanti setelah itu baru kita masuk ke bridge ke switch gitu ya. Nah, kita awal dulu melalui bridge dulu. Nah, bridge ini kita coba tambahkan. Langsung oke saja ya. Kalau nama ini enggak usah. Oke, setelah itu baru port. Nah, port ini kita akan coba dari bridge tadi, kan ibaratnya nih bridge jembatan. Nah, jembatan itu kita coba bikin jalan-jalannya, misalnya jalan satu, jalan dua gitu ya. Nah, kita tambahkan lagi jalan dua. Nah, jalan tiga. Nah, sebenarnya ini udah cukup ya. Karena kita nanti akan menggunakan satu, dua, dan tiga. Kalau untuk tamu kan wireless gitu ya. Karena Ether satu ini adalah yang ada di switch gitu ya. Boleh aja kalau tambahkan nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, setelah itu switch gitu ya. Nah, ini udah selesai nih bridge tadi. Baru kita fokus ke switch. Switch VLAN itu kita tambahkan. Nah, di sini kita sesuaikan karena kita tadi menggunakan jaringan lab TKJ itu 10 gitu ya. Nah, jalur ID 10 ini, lab TKJ ini dari mana ke mana gitu ya. Misalnya contoh. Jadi Ether 1 tadi Ether 1 yang tadi terhubung ke router gitu ya. Artinya kita dari Ether 1 ke Ether 2. Jadi Ether 2-nya lah nanti akan memberikan jaringan lab TKJ ke komputer gitu ya. Itu contohnya. Oke. Nah, itu sini. Nah, 20 berarti dari Ether 1 juga menyebar ke Ether 3 gitu ya. Jadi ibaratnya dari Ether 1 tadi yang dari terhubung kabel cross terhubung melalui Ether 3 ke komputer gitu ya. Nah, ini udah selesai. Setelah itu baru ke port. Nah, port ini kita tambahkan di Ether 1 ini, klik dua kali. Di port Ether 1 kita bikinnya secure sama gitu ya. Nanti akan sama di Ether 23. Setelah itu di header kita bikin add if missing gitu ya. Dia akan menyesuaikan. Nah, 0 tetap 0 karena kita tidak memberikan pilihan ID-nya. Ether 2 ini kita kasih secure juga. Baru always trade. Jadi dia akan terhubung gitu ya. Nah, sini ID-nya kita masukkan 10 karena kita harus menyesuaikan tadi dengan pilihannya tadi. Karena Ether 2 itu kita gunakan untuk pilihan 10 atau jaringan lab PKJ. Lanjut ke Ether 3. Ether 3 ini kita gunakan secure juga, always trade baru 20 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, selesai. Setelah itu baru kita hubungkan router tadi ke switch-nya. Nanti switch itu yang akan terhubung ke komputer kita. Oke. Coba kita exit dulu.
kita akan coba hubungkan kedua router tersebut gitu ya. Yang mana ada router IP dan switch gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan kabel cross gitu ya. Yang mana kabel cross ini nanti akan terhubung ke router ke switch gitu ya. Oke, internet kita pasang ke satu. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan lihat di sini ya. Di sini akan kita lihat apakah jaringannya itu terhubung atau tidak gitu ya. Nah, kalau dia logonya seperti ini berarti tandanya bahwasanya jaringan itu sudah terhubung ke internet gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini identitinya masih sama ya, Mikrotik. Itu kita lupa ganti tadi. IP address-nya 129 karena tadi kita gunakan jaringan lab TKJ tadi 129. Nah, kondisi sekarang saya gunakan di Ether 2 ya. Sesuai ya. Oke, kita coba masuk ya. Nah, oke. Jaringan tamu. Nah, ini masih merah ya. Ini saya akan coba sambungkan HP saya eh, menggunakan WiFi yang sudah kita bikin gitu ya. Oke, saya coba sambungkan. Oke, ACC 3 nih ya. Kita coba tulis tadi kodenya apa ya? SMK. Oh, SMK. B-nya besar. Bisa 123. Apakah bisa? Oke, terhubung ya. Nah, nanti di sini akan otomatis menjadi hitam gitu ya. Maksudnya ada jaringan yang masuk gitu ya. Nah, seperti itu guys. Jadi nanti kalau kalian mau coba jaringannya bisa kalian gunakan HP ataupun laptop kalian ya. Sudah deh, kita sudah bisa akses internetnya. Nah, sekarang kita juga bisa akses ke jaringan browsernya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini sudah selesai ya. Oh, sudah selesai. Nah, kita bisa akses gitu ya. Nah, oke ya. Berarti aman ya. Nanti silahkan kalian coba ya di tempat masing-masing, di sekolah maupun di rumah gitu ya. Semoga kalian semua bisa mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan gitu ya. Nah, di sini sudah ada. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Support channel saya. Semoga apa yang saya ajarkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke. See you next time dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya gitu ya. Dadah.